Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Cahyani akan menjelaskan tentang taksonomi pendidikan. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu tassai, yang artinya untuk mengklasifikasi, dan dari kata homos yang berarti sebuah aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau sebuah prinsip yang mendalami klasifikasi. Tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan. Yang tujuan ini menentukan perlu atau tidaknya suatu program diadakan. Di dalam praktek sehari-hari di sekolah, tujuan ini dikenal sebagai tujuan instruksional umum. Yang kedua, tujuan ini didasarkan atas sebuah tingkah laku. Dalam periode 20 tahun terakhir ini, banyak sebuah usaha yang telah dilakukan untuk mencari metode yang dapat digunakan untuk menganalisis atau mengklasifikasi sebuah pandangan yang berhubungan dengan pandangan kegiatan pendidikan sehari-hari. Yang dimaksud berhasilnya sebuah pendidikan dalam bentuk tingkah laku ini yang dimaksud dengan taksonomi. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Taksonomi pendidikan lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Sejarahnya bermula ketika pada awal tahun 1950-an dalam konferensi asosiologi psikologi Amerika ini sebagai kelanjutan kegiatan keserupaan pada tahun 1948. Dalam konferensi Association of America, sejarah ini bermula sekitar pada awal tahun 1950-an dari hasil sebuah belajar yang disusun banyak di rumah Bloom dan kawan-kawannya mengemukakan bahwa presentasi terbanyak dari ujian mereka karena dari sistem hafalan yang digunakan. Menurut Bloom, sistem hafalan merupakan tingkah terendah dalam kemampuan berpikir. Sebenarnya, untuk mendapatkan sebuah hasil pembelajaran, terdapat siswa yang hasilnya sangat berkompeten, masih banyak lagi cara yang lain yang tertinggi. Pada akhirnya, Bloom dan kawan-kawannya berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan dengan taksonomi Bloom pada tahun 1956. Taksonomi pendidikan ini sering terjadi di dunia pendidikan, seperti taksonomi klasifikasi pada murid, antara murid dengan guru. Selanjutnya, menurut saya, taksonomi pendidikan saat ini sudah sesuai dengan konsep awal dan tujuan pembuatannya dalam konsep taksonomi Bloom pada zaman dulu. Karena pada intinya, taksonomi pendidikan sekarang ini sudah memenuhi klarifikasi taksonomi Bloom. Seperti yang pertama pada ranah kognitif, kemampuan intelektual peserta didik dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Selanjutnya dalam ranah afektif, ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai meliputi watak atau perilaku seperti perasaan murid, minat murid, sikap murid, emosi, dan nilai. Yang terakhir yaitu pada ranah psikometer, keterampilan atau skill yang dimiliki oleh seorang murid yang berkategorikan persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural, adaptasi, dan kreativitas. Dalam taksonomi pendidikan sekarang ini sudah mencakup itu semua. Guru sudah menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan kepada murid, seperti guru menjelaskan tentang akhlak itu baik, sebuah keterampilan atau skill, dan intelektual pada pemecahan masalah-masalah yang dihadapi pada murid. Sekian presentasi dari saya.
untuk memenuhi UAS ilmu pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.